ini konteksnya bukan istilah itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu, ini konteksnya adalah pemberian saksi yang mengambil orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Teman-teman, di tengah panasnya isu di kubu PBNU, ya beredar narasi yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial yang diberikan judul Sang Pengendali. Wow, ini layak dan patut untuk kita simak, teman-teman. Ternyata ada sang pengendali di balik keributan atau gonjang-ganjing yang terjadi di PBNU. Kita simak. Sang pengendali di tengah badai yang mengguncang PBNU, ada satu sosok yang tetap tenang. Ia tidak berteriak di panggung, tidak pula sibuk menggalang massa. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang guru besar bidang teknik elektro yang menghabiskan hidupnya mendalami ilmu sistem kendali atau kontrol sistem. Kini keahlian akademis itu seolah diterapkan pada tubuh NU. Jika PBNU ibarat rumah besar, sosok yang kita sebut sang pengendali ini bukanlah tuan rumah yang menyambut tamu dengan hangat. Ia adalah tukang kunci yang diam-diam mengganti semua gembok pintu sehingga hanya dia yang tahu cara membukanya. Wow, serem juga. Siapa kira-kira, teman-teman? Teknik elektro loh. Ini kisi-kisinya guru besar bidang teknik elektro. Ya. Menanam ranjau dalam aturan. Banyak yang kaget dengan konflik ini, tapi kalau kita jeli melihat dokumen organisasi, persiapan konflik ini sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan sangat rapi. Tepatnya saat musyawarah nasional atau munas di konferensi besar Konbes NU. Wow, berarti ini memang direncanakan ya. Di forum itulah sang pengendali memainkan peran kuncinya. Ia memegang dua jabatan strategis sekaligus, sebagai pengarah materi yang menyusun draft aturan dan sebagai pimpinan sidang yang mengetuk palu pengesahannya. Di sanalah ia menanam ranjau. Ia menyusun aturan baru Perkum 2025 yang sangat detail dan kaku. Aturan ini seolah dibuat khusus untuk satu tujuan, memudahkan pemecatan ketua umum sewaktu-waktu. Bukan lewat musyawarah yang panjang, tapi cukup lewat selembar surat keputusan. Wow, ini udah sangat bertentangan ya dengan tradisi ke-NU-an. Senjata bernama pasal karet. Pelicikan aturan ini adalah pada pasal 8 Perkum nomor 13 tahun 2025. Di situ disebutkan pengurus bisa dipecat tidak hormat jika mencemarkan nama baik. Waduh, gawat. Ini adalah pasal karet dalam tanda kutip ya, yang lentur tapi mematikan. Apa ukuran nama baik tercemar? Apa ukurannya nama baik tercemar? Tanda tanya. Ya nggak ada yang tahu pasti. Dengan pasal ini, nasib seseorang pemimpin tidak lagi ditentukan oleh kerjanya melayani umat, tapi digantungkan pada tafsir sepihak sang pengendali. Ia menciptakan senjata yang bisa ditarik ulur sesuai selera. Ya, luar biasa ya. Membajak pimpinan rapat. Dominasi sang pengendali tidak hanya di atas kertas, tapi juga nyata di ruang rapat. Kejanggalan besar terjadi saat rapat harian Suriah, rapat keramat yang memutuskan pemecatan ketua umum. Sesuai tradisi dan aturan organisasi, sebuah rapat Suriah biasanya dipimpin dan diatur lalu lintas pembicaranya oleh Khatib Am. Dialah yang memegang palu persidangan. Namun hari itu pemandangannya berubah total. Wah, sang pengendali secara sepihak mengambil alih kemudi rapat. Ia memegang mikrofon, mengatur siapa yang boleh bicara dan memotong siapa yang tidak sejalan. Peran Khatib Am dibajak di tempat. Sang pengendali memastikan rapat itu tidak berjalan liar menjadi diskusi, melainkan digiring lurus menuju satu tujuan yang sudah ia siapkan, yaitu pemecatan. Jebakan jeruk makan jeruk. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana pengendalian organisasi diatur. Sang pengendali merancang mekanisme peradilan yang sangat ganjil. Lewat aturan baru, dibuatlah majelis tahkim untuk mengadili sengketa, tapi perhatikan aturan mainnya.
ditetapkan bahwa Rois Am secara otomatis ex officio langsung menjadi ketua majelis tahkim. Di mana letak keadilannya? Rois Am adalah pihak yang menuntut dan mengeluarkan surat pemecatan. Namun karena posisi ex officio tersebut, ia juga yang akan menjadi hakim ketua yang memutus gugatan atas pemecatan itu. Sang pengendali menciptakan jalan buntu yang sempurna. Pihak yang digugat, ketua umum dalam hal ini, tidak mungkin menang karena jaksa penuntut dan hakim pemutusnya adalah orang yang sama. Istilahnya jeruk makan jeruk. Bayang-bayang di samping Rois Am. Sistem yang kaku ini butuh pengawal. Coba perhatikan setiap kali Rois Am muncul ke publik belakangan ini, siapa yang selalu berdiri atau duduk tepat di sebelahnya? Sang pengendali. Saat konferensi pers pemecatan di Surabaya, ia duduk siaga di samping Rois Am, seolah memastikan setiap kata yang keluar sesuai dengan skenario aturan yang ia buat. Bahkan di Tebu Ireng, sang Rois Am berhalangan hadir. Sang pengendali langsung maju mengambil alih mikrofon. Ia menjawab wartawan menggantikan Rois Am. Ia memastikan mesin pemecatan terus berjalan meski kepemimpinan tertinggi sedang tidak ada. Kuda Troya di Tebu Ireng. Puncak dari skenario penjebakan sang pengendali terjadi di Tebu Ireng. Banyak yang mengira forum Kiai Sepuh atau Mustasyar ini adalah pukulan balik bagi kubu pemecat karena menyerukan islah atau damai. Namun, kita perlu membaca poin 4 hasil forum tersebut dengan lebih jeli. Poin itu berbunyi, forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiah. Kalimat tanpa melibatkan institusi eksternal terdengar sangat mulia sebagai seruan moral para kiai untuk menjaga aib organisasi. Namun bagi sang pengendali, kalimat ini adalah kemenangan besar. Kalimat ini secara efektif menutup pintu pengadilan negara PN atau PT UN. Mengapa ini penting? Karena satu-satunya kelemahan sistem jeruk makan jeruk miliknya adalah jika digugat di pengadilan negara, sistem itu pasti batal demi hukum karena tidak adil. Sang pengendali tahu ia akan kalah jika bertarung di luar. Wah, ini perspektif yang berbeda tentunya teman-teman. Ya karena kiai-kiai sepuh itu memang merekomendasikan agar ini diselesaikan melalui mekanisme internal ya, agar kemudian NU itu tidak dibawa ke meja pengadilan sehingga tidak dikulitin dan marwah NU akan tetap terjaga. Tapi ini perspektif yang berbeda, kita selesaikan dulu. Makanya perlu mengunci pintu keluar itu dengan meminjam tangan suci dan wibawa para kiai sepuh. Disinilah letak tragisnya. Ketaatan dan adab Gus Yahya pada kiai sepuh justru dijadikan senjata untuk menguncinya. Niat baik para sepuh dibelokkan menjadi gembok yang menyegel penghuninya sendiri. Harga mahal sebuah kemenangan. Lantas bagaimana ujung dari semua ini? Sang pengendali mungkin merasa menang karena berhasil mengunci lawan dengan aturan. Tapi ia lupa, kemenangan administratif ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hilangnya kepercayaan umat pada aturan organisasi. Iya, konsekuensinya itu. Ketika aturan atau perkum tidak lagi dipakai untuk menata ketertiban, melainkan dipakai sebagai pedang untuk membabat lawan politik, maka wibawa aturan itu runtuh. Sang pengendali secara tidak sadar sedang mengajarkan presiden buruk pada jutaan warga NU. Iya, betul, bahwa aturan organisasi hanyalah alat permainan kekuasaan yang boleh diakali. Sang pengendali mungkin berhasil mendapatkan stempel kekuasaan, tapi ia terancam memimpin sebuah organisasi yang mengalami pembangkangan massal. Ia memegang kemudi kapal tapi mesinnya tidak mau menyala dan penumpangnya memilih berenang sendiri-sendiri mengikuti kiai panutan mereka di kampung-kampung. Ya. DNA asing dan faktor ijmi. Jika kita mundur selangkah, semua kekacauan ini sejatinya adalah benturan dua dunia yang berbeda. NU selama 1 abad dikelola dengan kultur pesantren, lambat tapi guyup, penuh musyawarah dan memanusiakan manusia. Sementara sang pengendali datang membawa kultur teknokrat. Rekam jejaknya sebagai mantan rektor Institut Teknologi dan ketua IJMI Jatim menjelaskan segalanya. Latar belakang keilmuannya adalah rekayasa teknik, engineering, di mana efisiensi adalah Tuhan dan sistem adalah kitab suci yang tak boleh dibantah. Sejarah mencatat Gus Dur pernah menolak keras berdirinya IJMI
karena dianggap elitis, birokratis, dan sektarian. Hari ini kekhawatiran Gus Dur seolah terbukti. Apa yang dilakukan sang pengendali hari ini mirip dengan upaya masa lalu untuk menggulingkan Gus Dur, menggunakan kekuasaan formal untuk memberangus kultural. Ini bukan sekedar konflik perebutan kursi, ini adalah DNA asing yang sedang mencoba mengambil alih tubuh NU. Ketika mentalitas korporasi atau BUMN yang dingin dipaksakan untuk masuk menggantikan kearifan kiai kampung, maka tubuh NU melakukan penolakan. Siaga 1, mencegah sabotase dari dalam. Kecurigaan terbesar kita bukanlah soal siapa yang jadi ketua umum, melainkan soal nasib rumah besar ini ke depan. Ada dugaan kuat bahwa kekacauan ini bukan terjadi secara alamiah, melainkan sebuah skenario sabotase yang disengaja. Kekacauan ini bukan karena kegagalan kepemimpinan saat ini, melainkan akibat rekayasa regulasi jahat yang dirancang untuk memacetkan roda organisasi. Sang pengendali tahu persis, NU tidak bisa dihancurkan dari luar, diserang, difitnah. NU makin kuat. Satu-satunya cara menghancurkan NU adalah dengan mematikan ruhnya. Caranya, ubah NU menjadi organisasi kaku yang hanya bicara pasal, bukan bicara hati. Jauhkan pengurus dari ulama, ganti musyawarah dengan instruksi, dan ganti barokah dengan birokrasi. Jika manipulasi aturan ini terus dibiarkan, sang pengendali akan berhasil mencapai tujuan akhirnya, membuat warga NU merasa asing di rumahnya sendiri. Maka ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan biarkan orang luar yang menyusup masuk ini mengacak-acak tatanan para pendiri NU. Taat pada jam'iyah adalah kewajiban, tapi membiarkan jam'iyah dibajak oleh anasir perusak adalah pengkhianatan. Jangan biarkan kapal besar ini karam hanya karena kita diam melihat seorang penumpang gelap melubangi lambung kapal dari dalam. Wow, analisa yang sangat jelas. Ya. Di sini juga diposting, ada postingan channel-channel TV nasional ya. Nah, kemudian ada status dari seorang Yai Ato Solahuddin LBY. Yang di sini captionnya, semua alumni Lirboyo untuk tidak hadir di rapat pleno PBNU sesuai dawuh Masyayikh Mustasyar. Ya, karena kemarin ada Yai Hamim Jazuli ya. Itu ya analisanya. Luar biasa. Dan sebagai NU kultural banyak benarnya juga poinnya ya. Kemudian ingat dawuh dari Buya Said Akil Siraj bahwa orang yang mempermainkan NU ini bakal ada balasannya. Catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan.